Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arafah bersama rekan saya Muhammad Efrani Fari. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat-alat instrumentasi industri. Flank adalah komponen berbentuk cakram piringan yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa katup, pompa, atau peralatan lain dalam sistem perpipaan. Sambungan flank memudahkan perakitan, pembongkaran, dan pemeliharaan sistem. Cara kerjanya, yang pertama, dua flank dipasang pada ujung pipa atau peralatan yang akan disambung. Yang kedua, gasket diletakkan di antara permukaan flank untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga, flank diikat dengan baut dan mur sehingga berbentuk sambungan yang kuat dan kedap. Jenis umum flank. Yang pertama, well neck flank, disambung dengan pengelasan di lehernya, cocok untuk tekanan tinggi. Yang kedua, slip on flank, mudah dipasang tapi tidak sekuat well neck. Yang ketiga, blind flank, menutup ujung sistem pipa. Yang keempat, socket well flank, pipa dimasukkan ke dalam flank dan dilas. Yang kelima, flat joint flank, digunakan dengan stub end, bisa diputar. Grating plate. Grating plate adalah plat kisi-kisi berbentuk grid pola siang yang biasa digunakan sebagai lantai penutup saluran tangga atau platform kerja di area industri. Terbuat dari baja, aluminium, atau fiberglass. Grating dirancang untuk kuat menahan beban sekaligus memungkinkan ventilasi dan drainase. Cara kerja atau fungsi. Yang pertama, grating plate dipasang di tempat yang memerlukan permukaan kuat tetapi tetap terbuka, seperti di atas saluran pembuangan, lantai pabrik, atau jembatan perawatan. Yang kedua, desain berongganya memungkinkan air kotoran atau bahan cair mengalir lewat, udara bersirkulasi mencegah penumpukan gas berbahaya, permukaan anti-slip tergantung tipe, sehingga aman untuk bekerja. Hoist. Hoist adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban berat secara vertikal. Hoist biasanya menjadi bagian dari sistem crane seperti overhead crane, tetapi juga bisa digunakan secara mandiri dengan penggantung tetap atau rel. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama, hoist bekerja dengan motor listrik, udara, atau manual yang memutar drum atau roda gigi. Yang kedua, tali kawat atau rantai melilit drum tersebut untuk menaikkan atau menurunkan beban yang tergantung pada hook. Yang ketiga, dilengkapi dengan rem otomatis dan pembatas beban, limit switch untuk keselamatan. Jenis hoist berdasarkan penggeraknya ada 3 juga. Yang pertama, electric hoist, menggunakan motor listrik umum di industri. Yang kedua, manual hoist, chain block, menggunakan tenaga manusia untuk beban ringan. Yang ketiga, pneumatic hoist, digerakkan oleh udara tekan, cocok untuk lingkungan berbahaya. Check valve. Check valve katup satu arah adalah jenis katup yang hanya memungkinkan aliran fluida, cair atau gas dalam satu arah saja. Fungsinya adalah untuk mencegah aliran balik yang bisa merusak sistem atau mengganggu proses. Cara kerjanya, yang pertama, saat fluida mengalir ke arah yang benar, tekanan akan mendorong cakram atau bola di dalam valve terbuka, memungkinkan aliran lewat. Yang kedua, jika aliran mencoba berbalik arah, tekanan balik akan menutup katup secara otomatis, biasanya dengan bantuan gravitasi atau pegas. Jenis umum check valve. Yang pertama, swing check valve. Yang kedua, lip check valve. Yang ketiga, ball check valve. Yang keempat, diaphragm check valve. Scaffolding. Scaffolding atau perancah adalah struktur sementara yang digunakan untuk mendukung pekerja dan material saat melakukan pekerjaan di ketinggian, seperti konstruksi, pengecatan, atau perbaikan bangunan. Cara kerja scaffolding terbuat dari pipa logam, baja atau aluminium, atau bambu yang disusun menjadi kerangka, didirikan di sepanjang sisi bangunan atau struktur yang sedang dikerjakan, menyediakan platform kerja yang aman dan stabil di berbagai ketinggian. Dapat dipasang secara modular dan dibongkar ulang setelah pekerjaan selesai. Jenis umum scaffolding. Tube and coupler scaffolding. Fleksibel, dibangun dari pipa dan pengikat. Frame scaffolding. Bentuk standar, mudah dipasang, umum di proyek bangunan. Suspended scaffolding,
digantung dari atap, biasa untuk pengecatan gedung tinggi. Mobile scaffolding, memiliki roda, bisa dipindah-pindahkan. Overhead cranes. Overhead cranes adalah alat angkat dan angkut yang digunakan di dalam bangunan industri, seperti pabrik atau gudang, untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan beban berat secara horizontal dan vertikal. Cranes ini berjalan di atas rel atau girder, yang dipasang di langit-langit atau struktur atas bangunan. Cara kerja: rel lintasan atau runway dipasang di sisi atas bangunan. Di atas rel tersebut ada girder utama tempat hoist, dan tralei bergerak. Operator mengendalikan cranes melalui panel kontrol, remote, atau kabin. Saat dioperasikan, tralei bergerak ke kiri atau ke kanan arah X. Hoist menaikkan atau menurunkan beban arah Z. Seluruh cranes bergerak maju atau mundur sepanjang rel arah Y. Pressure transmitter. Pressure transmitter adalah alat instrumentasi yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, cair, atau gas, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca dan dianalisis oleh sistem kontrol seperti DCS atau PLC. Cara kerja pressure transmitter. Sensor tekanan di dalam transmitter mendeteksi tekanan dari fluida proses. Tekanan ini dikonversi menjadi sinyal analog, umumnya 4-20 mA, atau digital misalnya Hertz Field Bus. Sinyal tersebut dikirim ke sistem monitoring atau kontrol untuk keperluan pemantauan pengendalian proses atau alarm. Jenis tekanan yang bisa diukur: tekanan absolut dibandingkan dengan vakum mutlak, tekanan gauge relatif dibandingkan dengan tekanan atmosfer, tekanan diferensial, perbedaan antara dua titik tekanan. Control valve. Control valve adalah katup yang digunakan untuk mengatur aliran fluida, gas, uap, atau cairan dalam sistem, baik dari segi volume, tekanan, suhu, maupun arah aliran. Katup ini dikendalikan secara otomatis oleh sinyal dari sistem kontrol, seperti PLC atau DCS. Cara kerja: kontrol valve menerima sinyal kontrol, pneumatik, elektrik, atau hidrolik dari controller. Sinyal tersebut mengatur posisi aktuator yang membuka atau menutup valve secara parsial atau penuh, tergantung kebutuhan. Dengan membuka atau menutup aliran, kontrol valve menjaga parameter proses seperti tekanan atau suhu dalam rentang yang diinginkan. Komponen utama: valve body, rumah katup tempat aliran terjadi. Aktuator, penggerak yang membuka atau menutup katup, bisa elektrik, pneumatik, atau hidrolik. Positioner, alat bantu untuk menyesuaikan posisi valve dengan sinyal kontrol. Jenis umum kontrol valve: global valve, presisi tinggi, umum untuk kontrol presisi. Ball valve, cocok untuk kontrol cepat dan on-off. Butterfly valve, ringan dan cepat, cocok untuk aliran besar.